Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara sekalian dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sampaikan puji-pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan topik partisipasi anggota pada koperasi. Ya. Sebagaimana penjelasan di materi sebelumnya, ya, dalam mata kuliah manajemen koperasi ini, anggota merupakan pemilik dari koperasi. Struktur tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota koperasi yang biasanya dilaksanakan 1 kali setahun. Di dalam forum rapat anggota tersebut, ya, para anggota koperasi, ya, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pengurus koperasi, mengevaluasi jalannya usaha koperasi, menyetujui, ya, kebijakan-kebijakan, usulan-usulan dari pengurus menyangkut usaha-usaha koperasi yang akan dijalankan, mengangkat pengurus, mengangkat badan pengawas, dan lain-lain. Saya masuk ke materi kuliah. Partisipasi ini berasal dari kata participation, ya, bahasa Inggris. Artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Ya. Istilah partisipasi, ya, dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu. Ya. Partisipasi anggota dalam koperasi merupakan mengikutsertakan anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Apa tujuan koperasi? Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota koperasi. Dengan demikian, partisipasi merupakan faktor penting, faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari koperasi. Pada koperasi, ya, anggota menjadi titik awal yang menentukan proses partisipasi. Melalui partisipasi, anggota dapat memberikan informasi, kontribusi permodalan, dan menentukan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Partisipasi anggota koperasi berarti anggota memiliki keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi. Jadi ada keterlibatan mental maupun emosional, mempunyai motivasi berkontribusi kepada koperasi, dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi maupun usaha koperasi. Ya. Terdapat beberapa dimensi partisipasi anggota, ya. Ada dimensi partisipasi dilihat dari sifatnya, ya. Ada yang sifatnya dipaksa, ada yang sifatnya sukarela. Nah, tentu partisipasi di dalam koperasi yang sesuai adalah sifatnya sukarela. Dari sisi bentuknya, partisipasi itu ada yang formal dan ada juga yang bentuknya informal, ya. Formal itu contohnya anggota terlibat di dalam rapat anggota tahunan, itu formal.
Sedangkan informal contohnya pengurus ya berbincang-bincang ya dengan anggota secara lisan untuk menerima masukan-masukan dari para anggota dalam upaya untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari anggota koperasi. Dari aspek pelaksanaan ya, dari dimensi pelaksanaan, koperasi itu bisa dibedakan dua, ada yang langsung maupun tidak langsung. Berbelanja di toko misalnya itu merupakan partisipasi langsung. Partisipasi tidak langsung misalnya di dalam menghadiri rapat anggota tahunan, sistem yang dilakukan adalah sistem perwakilan. Jadi tidak seluruh anggota koperasi hadir dalam rapat anggota. Yang hadir itu adalah perwakilan yang menerima mandat dari anggota koperasi. Dari sisi kepentingan, ya, dimensi partisipasi sisi kepentingan itu ada dua. Satu dinamakan partisipasi kontributif, yang kedua namanya partisipasi insentif. Partisipasi kontributif, partisipasi insentif. Partisipasi kontributif itu diberikan dalam bentuk antara lain kontribusi keuangan, ya. Anggota memberikan simpanan pokok maupun simpanan wajib, demikian juga dengan simpanan sukarela, itu namanya partisipasi kontributif. Sedangkan partisipasi insentif, ya, maksudnya adalah pemanfaatan pelayanan oleh anggota koperasi yang disediakan oleh koperasi, ya. Pemanfaatan pelayanan di koperasi oleh anggota koperasi. Setelah saya menjelaskan dimensi partisipasi, kemudian saya melanjutkan dalam bentuk partisipasi anggota. Bagaimana sih bentuk-bentuk partisipasi anggota? Satu, bentuknya ya dalam bidang organisasi, ya. Bentuk partisipasi dalam bidang organisasi. Satu, contohnya menghadiri rapat anggota, ya. Yang kedua, memilih atau dipilih menjadi pengurus dan badan pengawas. Yang ketiga, mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi. Yang kedua, partisipasi anggota di bidang permodalan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Dalam bidang permodalan, dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Yang ketiga, ya, partisipasi dalam bidang usaha. Ya. Contohnya apa? Partisipasi dalam bidang usaha, misalnya meminjam atau menyimpan di usaha simpan pinjam koperasi. Apabila anggota ada keperluan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak misalnya, anggota dapat meminjam dari koperasi. Dan jika anggota koperasi uangnya berlebih, ya, ingin ditabungkan, maka bisa menyimpan di koperasi. Yang kedua, membeli barang-barang di koperasi untuk koperasi yang mempunyai unit usaha pertokoan. Contoh yang ketiga, menjual hasil pertanian, ya, kepada koperasi, ya. Nanti koperasi yang memasarkan hasil produksinya. Jadi ada tiga tadi ya, dalam bidang organisasi, dalam bidang permodalan, yang ketiga dalam bidang usaha. Nah,
Gimana sih ya untuk meningkatkan ya partisipasi anggota ya dalam dimensi partisipasi insentif. Nah, bagaimana nih supaya anggota ini meningkat partisipasinya? Ya pertama ya tentu menyediakan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Apa sih yang dibutuhkan oleh anggota? Maka koperasi menyediakan barang-barang atau jasanya. Dan kedua, meningkatkan kualitas layanan. Ya, contohnya harga barang-barang yang dijual di toko koperasi lebih murah dibandingkan apabila anggota membeli di tempat lain. Yang kedua, ya, apabila anggota meminjam sejumlah dana tertentu, bunga atau bagi hasilnya lebih murah dibandingkan meminjam di tempat lain. Gitu. Yang ketiga, menyediakan barang-barang yang di pasar umum tidak tersedia ya. Sehingga anggota tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Yang keempat, koperasi tentu berusaha memberikan sisa hasil usaha per anggotanya meningkat dari waktu ke waktu. Kenapa anggota menerima sisa hasil usaha? Karena anggota merupakan pemilik dari koperasi dan telah memberikan kontribusi dalam bentuk simpanan pokok. Berikutnya, menyediakan berbagai tunjangan untuk anggota seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi dari dimensi kontributif, satu, koperasi harus aktif menjelaskan maksud tujuan dari perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh pengurus. Ya, tidak sebatas menjelaskan, tapi juga pengurus meminta tanggapan tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, meminta informasi tentang segala sesuatu yang diperlukan oleh anggota koperasi. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota dalam mengambil keputusan. Sama kesempatannya kepada seluruh anggota. Anggota tidak boleh dibeda-bedakan. Karena prinsip di dalam koperasi itu adalah one man, one vote. Apa sih indikator ya bahwa anggota itu aktif? Nah, indikatornya ya bisa dilihat dari 3 aspek ya, indikator dalam bidang organisasi ya. Apakah aktif di dalam rapat anggota tahunan ya? Partisipasi dalam bidang permodalan, apakah anggota melaksanakan kewajiban menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Kemudian partisipasi dalam bidang usaha. Demikian saudara-saudara sekalian, kuliah malam ini ya. Penjelasan saya mengenai partisipasi anggota di koperasi. Saya sudah melampirkan materi kuliah ini di portal lecture kita ya, di AIS kita. Diminta saudara untuk melakukan download ya. Kemudian membaca, memahami. Di samping itu, saudara juga diminta untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Supaya apa? Supaya saudara dapat dengan cepat dan mudah memahami materi kuliah yang saya berikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.